اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibni Abdillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaitu ta'lim wa ta'allum wal ifada wal istifada wal naf'a wal intifa wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam والدعوة الهدى والدلالة على الخير وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه سادتنا عثمان وعلى جميع الآل والأصحاب. ونخص إلى صاحب هذا الكتاب الإمام الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر صاحب سلام التوفيق الشيخ بدر مسلكي San Baharun Kiai Haji Nahrawi Sayyidil Walid Jamil ulama awliya sabiqin lahikin, semua para orang tua, para guru-guru kita, para pendahulu Masjid Az-Zakirin yang ada di alam barzah, semuanya mendapatkan maghfirah, hujan rahmat Allah muliakan di barzah mereka, dijadikan kubur beliau semuanya kebun dari kebun surga Allah. Yang masih ada usia, orang tua kita, guru-guru kita, semuanya diberikan keberkahan umur, sehat walafiat fi taatillah wa husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif al-imam al-habib Abdullah bin Husain bin Tahir ila an qala wal kidhbu ala Allah wa ala rasulih sallallahu alaihi wasallam wa qad yasilan ila haddil kufr wad da'wa al-batilah wat-talaqul bid'i wa fihi kafaratun illam yutalliq ba'dahu fawran wa hiya itqu raqabatin mu'minatin salimatin fa in ajaza shama syahrain mutatabi'ain wa in ajaza at'ama sittina miskinan sittina muddan wa minha al-lahnu fil Qur'an wa illam yukhilla bil ma'na was su'al li ghaniyin bimalin aw hirfatin wan nadharu bi qasdi ihramil waris wa tarkul wasiyah bidainin aw ainin ya'lamuha ghairuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kidhbu termasuk dari yang diharamkan dalam maksiat lidah, termasuk maksiatnya lidah adalah al-kidhbu atau al-kadhibu ala Allah, berdusta kepada Allah atau atas nama Allah, wa ala rasulihi dan atas utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Berdusta atas nama Allah dan Rasulnya ini ada yang kafir atau murtad, ada yang kemudian dosa besar. Contohnya yang dosa besar itu artinya tidak murtad ya, tidak murtad.
dia berbohong dengan tidak menjatuhkan kemuliaan uluhiyah, ketuhanan. Contohnya seperti begini, kita mengatakan Allah kasih ilham sama saya, kasih petunjuk, tidak lama lagi teman kita datang. Alhamanillahu anna fulanan sayati. Dia tidak, artinya dia itu sadar, dia tahu bahwasanya ini artinya bukan dari Allah. Cuma dia bilang, ini petunjuk Allah ya. Ntar lagi ada fulan akan datang ke sini. Baik datang atau tidak, maka ini orang dosa. Begitu. Apalagi kemudian dia itu menyatakan ini adalah kehendak Allah, padahal keinginannya gitu. Kalau yang sampai pada kekafiran itu seperti orang yang disebut dalam kitab ini membangsakan bi an nasabah ilaihi ta'ala waladan aw syarikan. Orang yang membangsakan bahwasanya Tuhan itu punya anak. Tuhan punya, Allah punya anak atau punya sekutu. Punya sekutu. Gitu. Oh begini, Allah ya, Allah punya anak laki-laki, siapa namanya Isa gitu. Ibunya Maryam umpamanya. Nah ini menjadi kafir, menyatakan Allah punya anak. Enggak boleh. Jangan Allah, kalian aja belum kawin, belum punya anak, kemudian dia anak, biorek. Mau enggak? Oh kita akabin kok, jangan berebulan dia anak. Marah enggak kita itu? Marah kita. Apalagi Allah. Gitu. Atau dikatakan Tuhan Allah punya syarikah, punya sekutu. Tuhan langit beda dengan Tuhan laut atau Tuhan bumi. Jadi dianggapnya yang ngatur beda-beda. Sing ngatur tasik benih Allah sirwa. Allah sini mah pokok si lain lah gitu. Ada namanya dewa laut namanya. Ada namanya dewa laut, dewa bumi. Oh tidak bisa. Dalam Islam itu semuanya yang ngatur adalah Allah. Termasuk diri kita. Termasuk diri kita. Apa kata para ulama? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah pada diri kalian tidak kalian teliti? Coba kaula sampean neka teliti dari ujung rambut sampai ujung kaki. Keterlibatan kaula panjenengan Kak Dinto sebatas kama. Obu sekarang rambut. Bagi kita yang punya rambut, kira-kira yang menumbuhkan rambut ini siapa kira? Siapa? Allah. Jangan anggap saya Ustaz beriin minyak neka. Jangan siapa. Banyak orang setan diobu. Abu Sakim tak berjajah. Nyer-nyer. Ini tak usaha lah pakun tak tom. Tak tombu. Jadi ini alis ya. Ini bulu mata. Ini kumis. Ini jenggot. Ini semuanya Allah yang numbuhkan. Coba perhatikan pada diri kalian. Maka ada satu ungkapan, kenali dirimu, kau akan kenal Tuhan. I'rif nafsak, ta'rif rabbak. Kenali diri. Man arafa nafsah, faqad arafa rabbak. Orang yang kenal dirinya, mengerti sebenarnya dirinya, tidak lama lagi akan kenal Tuhannya, akan menjadi hamba yang baik. Yang kedua, orang yang berdusta atas nama Rasulullah. Ini juga bahaya ya. Apabila dengan sengaja kita itu menyatakan bahwasanya
Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu cinta dunia, ya. Ini kafir biasanya. Ayyan suba ilaihi sallallahu alaihi wasallam ma fihi tankisuhu ka hubbi dunya. Nabi Muhammad ini ternyata cinta dunia. Ada yang menganggap, atau karena Rasulullah punya istri lebih dari satu, banyak, kemudian kita mengatakan, oh ternyata Rasulullah ini adalah apa namanya? Kalau bahasa Madura itu binian, apa namanya? Playboy. Bahasa kalian playboy gitu. Oh, ternyata harus playboy, nggak bisa. Arumu bini punya. Oh, tengate ban kaper ban mengajang. Tahu? Rasulullah kawin bukan karena syahwat. Rasulullah menikah kawin dengan perempuan sampai banyak bukan karena lintisyarid-din wal ilmi, untuk menyebarkan agama dan Islam sekaligus ilmu. Kalau beliau Rasulullah kawin karena nafsu, tidak ada bedanya dengan kita. Makanya Rasulullah itu istrinya itu yang janda semuanya, ya. Satu yang perawan namanya Siti Aisyah. Dan kalau sudah Rasulullah dipanggil oleh Allah, disebutkan dalam hadis, ketika dipanggil oleh Allah untuk sholat, beliau lupa sama istrinya, lupa sama siapa yang di samping kanan kirinya, segera menuju kepada Allah. Bahkan Rasulullah itu pernah ini kumpul sama istri mudanya Sayyidah Aisyah, permaisuri beliau yang paling cantik, paling muda, paling agresif, itu bahasa. Malam Apollo, Aisyah sudah sangat rindu ingin dirangkul Rasulullah, ingin kumpul, bahasa gitu. Tiba-tiba Rasulullah bangun meninggalkan Aisyah, menghadap kepada Allah. Jadi inilah Rasulullah itu artinya apa? Masih sanggup seperti itu. Makanya Rasulullah itu walaupun nyentuh sama istrinya tidak batal wudunya. Nabi Muhammad SAW walaupun mencium istrinya tidak batal wudu. Ini dicatat baik-baik. Nabi Muhammad walaupun menyentuh bahkan mencium istrinya tidak batal wudu. Ini yang diambil oleh sebagian ulama. Kenapa suami istri tidak batal wudunya? Begitu. Jadi Syekh Badri Masduki, Bib Hasan Baharun, guru kami berdua, dalam kitab Nihayatuz Zain menjelaskan dari Syekh Nawawi Al-Bantani bahwasanya ini taksis namanya, khususiyah untuk Rasulullah. Rasulullah menyentuh tangan atau kulit istrinya, bahkan mencium istrinya tidak batal. Kenapa? Karena Rasulullah tidak ada syahwat kepada wanita itu. Teka nyium, tidak ada bedanya. Nyium, tak nyium, tak ada. Mon mbak coba nyoba, nyium, wala mon mbak. Itu kan? Pas papado, oh Rasulullah kan manusia, sama manusia. Cuma beliau basyarun la kal basyar, bal huwa kal yakut bainal hajar. Sama manusia, pada wadaknya sama, tapi bedanya Anda manusia biasa, beliau manusia luar biasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Begitu ya. Kemudian tidak kafir tapi dosa besar. Menyatakan hadis dari Nabi Muhammad padahal bukan dari Rasulullah. Ini Rasulullah bersabda, barang siapa yang makan labu akan mendapatkan pahala sholat 5 waktu. Umpamanya gitu. Barang siapa yang mut'ah, banyak orang-orang itu buat hadis-hadis palsu itu banyak. Jadi buat hadis disandarkan sama Rasulullah, dosa besar. Jaga baik kerja men Rasulullah, jangan. Makanya sampean kerja bisa kancan. Rasulullah ada bu. Apa jan? Saya nggak loh, mungkin ngakan sembi ajolan pun bakal ngare-ngare. Padahal tak pernah ketemu sampean. Jangan. Mon ustad oleh ustad ada bu, ustad ngocak tak apa-apa. Tak apa-apa. Tapi mon Rasulullah aja
Jangan engkau bohongi Allah dan Rasulnya. Jangan sandingkan kebohongan kepada Allah dan Rasul. Itu yang berikutnya. Kemudian wad-da'wah al-batilah. Ad-da'wah, tuduhan al-batilah, yang batil. Menuduh orang kepada yang batil. Ya. Ini tidak boleh, maksiatul lisan. Apa yang dimaksud dakwah batil itu? Di sini ikhbar an subuti haqqin lahu au limuwakkilihi ala ghairihi indal hakim au muhakkam au sayyidin au dhi saukatin. Yaitu laporan satu tuduhan kepada seorang hakim, ya, atau muhakkam yang punya hukum, atau tuan, atau orang yang punya kekuasaan. Nyampaikan berita, pengaduan, ya, atau laporan. Al-batilah hiya bi alla yakuna lahu aw limuwakkilihi. Padahal tidak terjadi. Taungguan. Contohnya enggak nikah. Sampian satare tanan bedelahan tanah. Terus sampian abele ka bapak hakim atau pemerintah bahwasanya tanah ini diberikan oleh bapak saya kepada saya, padahal tidak ada bukti, karena sampean ingin merampas itu tanah dari tangan saudara-saudara kalian yang lain. Ingat, ini dosa besar. Kalak tanah punya saudaranya, punya orang lain, gitu kan? Matemu agawai bengkoh nambah sampean sejengkal namanya. Nambah. Coba kelauan. Bener lah, cobalah kelauan lah, nambah kelauan. Hati-hati. Nanti ketika bicara, kok ada cedoi kalau saya mulai okorna ngare. Atau dia bilang, tak embang ocak kondina jantong okoran. Padahal enggak gitu loh. Nah, ini bahaya. Rasulullah mengatakan, kalau kau ambil sejengkal 7 lapis tanah, besok kau dikalungkan sama Allah. Hati-hati. Melana orang lambak gini, kamu urusan tanah, tidak mau nambah bangunan itu melebihi ukuran yang ada, sehingga lambak itu dulu banyak longlongan, ya. Njok din kau nak nyorot, berdesi nyorot setengah meter, berdesi nyorot 1 begini, nyorot. Kenapa? Takut mik ngampong gak dino. Setengah tak gelem kia, akhirnya bodoh longlongan. Oh sekarang repotnya longlongan sampai. Tak kepek kepi sekarang udah rebuon. Din kok. Banyak orang bertengkar gara-gara apa ini? Tanah ini. Mas teteh. Kadang mungkin dia merasa punya kenalan seorang hakim, seorang jaksa, melapor begini, akhirnya menang di dunia. Tapi hati-hati, ada hukum Allah. Cengas teteh, polan di kanca polisi, polan di kanca atasan nganeka. Oh jangan. Ini setiap buat menang. Anda bisa tampil pemenang di meja hijau sekarang itu, di persidangan sekarang. Tapi ingat, ada ahkamul hakimin, hakim yang paling bijaksana, yang semuanya pasti tidak bisa ditutupi. Ngas teteh, karena dan gula sekut merang gak bisa. Ya Allah, ini secara kadang, padahal itu tanah saya Ustaz, itu bagian saya diambil. Ya Allah, hati-hati. Pasti dikit mereka nak foto apa itu pasti itu. Naudzubillah. Dah. Apa saja, tidak punya masalah gini, tiba-tiba orang neka piano itu kan. Hati-hati dengan cara menuduh yang batil. Kemudian wattolakul bid'ah, tolak bid'ah. Tolak itu ada tolak bid'ah, ada tolak sunni. Jadi ada tolak yang haram, dapat dosa, ada yang disunnahkan, dianjurkan. Ada tolak yang disunnahkan. Tolak itu artinya kalimat cerai kepada seorang istri. Ini walaupun bercanda jadi,
tolak itu ada dua, ada tolak sharih, ada ghairu sharih. Makanya hati-hati bagi yang punya istri, jangan sampai gampang mengucapkan kalimat cerai kok mendik. Jangan. Jadi ini. Atau Anda bilang begini ketika istri ngotot, "Mas, cerai saya, Mas. Cerai saya, pulangkan saya ke rumah orang tuaku. Aku sudah bosan dengan engkau. Cerai saya, cerai." Terus Anda bilang, "Iyalah, jadi ini." Paham? Paham ya? Istrinya Anda bilang, "Pisah saya, cerai saya." Setelah itu dia bilang, "Iyalah, tetilah." Jadi dia bisa. Tapi kalau Anda tidak bilang, walaupun 1000 kali wanita mengatakan, "Cerai saya, pisah saya, cerai saya," teka 1000 kali tak boleh. Tapi kalau Anda menganggukkan kepala, iyalah, oh jadi. Karena kalimat cerai dari seorang suami. Keng sebini jak mintaan cerai, jangan. Dosa. Perempuan minta cerai doh, kecuali yang suami memang sudah tidak bisa dipertahankan. Sama, jadi ada tolak itu yang bid'ah, dosa, haram. Secara hukum makruh. Ada yang disunnahkan ketika sang istri sudah tidak bisa dinasehati, tak ning belein. Jangan dekat sama laki-laki yang bukan mahram. Jangan, nanti terjadi apa-apa. Jangan mau dekat sama laki-laki yang bukan mahram. Apolong, duduk. Jangan. Tak kening belein, pesa. Jangan hidup dengan wanita yang seperti itu. Tidak bisa dinasehat. Karena apa? Haram hukumnya. Main sama perempuan. Kan tidak bisa, tidak nyaman hidup. Gitu kan? Maklong polong. Bisa apa dia tak kenal gitu. Ini sunnah dipisah, dicerai. Ada yang haram. Itu kan? Tanpa dosa, tanpa sebab. Apalagi ini begini. Tolak bid'ah ini, tolak yang bid'ah. Asna al-haid, yang terjadi ketika wanita dalam keadaan haid, tidak boleh dicerai. Orang bini haid atau nifas tak boleh cerai. Tapi tetap jadi. Bawahnya dalam keadaan haid, kesawi kok mendik. Jadi, cuma dosa. Si laki-laki doh. Juga tidak boleh. Mereka bid'ah. Kasihan. Tentek kadang. Atau dalam keadaan nifas. Ini namanya bid'ah. Tolak bid'i. Hati-hati ya. Itu termasuk maksiatnya lidah. Wal-zihar, dan tolak zihar. Zihar ini adalah tasbihu zaujatihi fil hurmah alaihi bimahramihi au udwin minha. Apa tolak zihar itu? Tolak Anda laki-laki atau suami menyamakan istri dengan mahram Anda untuk tidak dikumpuli. Contohnya begini, "Wahai istriku, kedudukanmu sama dengan ibu saya." Benar bidang ibu. Apa artinya? Haram kumpul. Artinya mahram saya. Tak bisa kapolong. Tedu. Tak bisa kapolong. Istilahnya dia dicerai dengan secara halus. Punggungmu sama dengan punggung ibuku. Itu ya. Wal muradu minhu at-tasrih bil imtina' an mujama'atihim abada. Jadi ini tujuannya adalah untuk menahan dirinya agar tidak kumpul kembali dengan istrinya itu. Begitu. Nah, yang seperti itu wafihi kafaratun, tidak boleh. Tidak boleh. Ini ada kafaroh, ada tebusannya. Illam yutallik ba'dahu fauran, jika tidak ditolak saat itu. Ya. Jadi umpamanya dia niat kamu sama dengan ibu saya, berarti sudah tidak boleh dikumpul sama suaminya malam, tidak boleh kumpul. Nah ini kalau tidak langsung ditolak, ini ada kafaroh.
Kalau langsung dicerai, sudah cerai sekarang. Ini enggak boleh. Nah, ini kalau seperti itu kafarohnya adalah itqu raqabah mukminah salimah, harus memerdekakan budak, ya, perempuan yang mukmin yang sehat. Jadi mon beda orang laki tolak dihar sama istrinya, ada kafaroh kalau udah langsung ditolak, yaitu memerdekakan satu budak mukmin yang sehat selamat. Fa in ajaza, jika tidak mampu, tak bisa memerdekakan budak, shoma syahraini mutatabi'aini, dia harus puasa selama 2 bulan mutatabi'aini berturut-turut. 2 bulan atau 60 puasa terus. Fa in ajaza, kalau tidak bisa puasa, at'ama sittina miskinan, maka dia wajib memberikan makan kepada 60 orang miskin. Sittina muddan atau 60 mud. 60 mud. Yang kata para ulama, 1 mud itu 7 on. 6 sampai 7 on. Begitu. Kebejar, kau bagi. Begitu. Kalau tidak langsung ditolak. Wa minha, dan termasuk dari maksiatul lisan adalah al-lahn. Al-lahn nikah pelu. Kalau guru kami mengartikan, atau di sini dikasih ta'ammudul lahn, sengaja dia itu membaca kalimat lat mapelat, sengaja, maksudnya sengaja fil Quran, dalam bacaan Al-Quran, ya, dalam bacaan Al-Quran, kata giri harakatihi, seperti merubah harkatnya, wa illam yuqilla bil makna, sekalipun tidak merusak kepada makna, tetap tak oleh, dosa, haram. Contohnya seperti apa? Di sini disebutkan contoh orang yang dengan sengaja itu bisa dosa, dia membaca kalimat alhamdulillahi, dibaca alhamdulillahu, begitu, dibaca lillahu, ya. Ini bahaya ini. Atau seperti na'budu, iyyaka na'budu, dibaca iyyaka na'budah namanya. Makmuja na'budah, malah lain, bisa lain kok, malah tak pada. Tak bisa ini. Dosa. Dengan sengaja begitu. Kemudian wassu'alu, termasuk maksiatnya lidah adalah meminta, liganiyin, bagi orang yang kaya. Orang sudah mampu, minta apa? Bimalin, minta kepada harta, au hirfatin, atau kepada pekerjaan. Orang mampu minta. Punya dia harta, masih ngemis. Ini maksiatnya lidah. Tidak boleh. Ada orang kaya minta. Karena kabarnya banyak, ternyata para peminta-minta itu punya mobil gitu ya, punya sepeda motor. Saya minta tadi apa? Masya Allah. Kadang hanya karena malu dia jaga image, jaga gengsinya, masih 5.000. Coba kabungkan sesam dari malak dari bagi. La ilaha illallah. Ya, ini tak boleh. Tak boleh. Wan nadharu, dan nazar bi qasdi ihramil waris, dengan tujuan menghalangi, untuk mengharamkan atau menghalangi agar tidak dapat ahli warisnya itu kepada warisan, begitu.
Saya nadar nanti ini lingkungan ini baru masjid Al-Abun Kafilah. Apa tujuannya? Ahli warisnya tidak dapat, tidak boleh. Karena tak senang ke ahli warisnya gitu kan, ke anaan atau bekarian. Ini ahli warisnya tak senang. Akhirnya nadar pergi kafilah, tidak boleh. Tidak boleh. Kemudian watarkul wasiyah, tidak berwasiat, meninggalkan wasiat. Bidainin, dengan adanya hutang. La ya'lamuhu ghairuhu, yang lainnya tidak tahu. Au ainin, atau barang. La ya'lamuha ghairuhu, yang tidak tahu kepada barang tersebut. Ghairuhu, siapa selainnya. Tak wasiat, sampean sake pon sepo ya, punya hutang. Kemudian ada barang juga, sampean tak wasiat, tak bele. Akhirnya ketika wafat bingung. Seodi bingung, seyo tangin bingung. Pinta ke siapa dalam hati deh gitu kan. Orangnya ndak wasiat. Gitu. Jadi sampean mulangan tang tak nyaman ya. Tang tak nyaman. Bagian sebek sepo, mulangan tang tak nyaman, kes tak patesak gitu kan. Wasiat lah. Benih kunci sepo, tak kasih ngode, polan kadang kan malaikat kan tahun ini ketua ngode kadang. Saya tak ngode mulai debuk mon Israel ke tahun ini kan apa? Masa Israel ngajak lagi ngode malaikat, tak bisa. Bisa. Malaikat tidak punya beri kemanusiaan malaikat. Betai beri bi Allah. Jadi ini sunnah ya, wasiat ya. Saya nggak deki engkau mentada jatuh karan bitre tanah. Bagi, jangan sampai rebuan masalah berisa. Jangan sampai kerkingan masalah tanah, saya nggak. Tak sampai mati je tanah. Jadi pesan guru bagus. Kok mendi mobil ya, keduain. Ada orang matinya di mobil ke kuburan, ada orang mati. Mau dari pemasuk ke kuburan. Beda orang mati penyambin sertifikat tanah, beda. Ya, ditanya kimi mangkarna kira ada kebole sertifikat di Andre. Beda. Ada. Di sampian neka waktu pabijak, pecerdas, soleh secara pikiran, soleh secara perilaku. Pecerdas, berpikir, beramal. Gitu. Jadi jakun mitong ontong rogim lolo. Hari mon beli setia tanah ya, beli sereke nggak ya, paling 200 10 tahun lagi bisa 1 miliar kan pinter sampean. Tong itu hari yang pasti kapling ribu gogo kan cerdas. Kingsan urusan kibe kubur tak cerdas mas, kan salah. Kok san mate dek masa eke bawa kaplingan, ini kan seneng. Ini kagak ngain kia, oleh pinter tak batean, tak bate rakus, maksudnya gitu. Allahumma Muhammad. Hati-hati. Apa kata Rasulullah? Sering itu ingat dikru hati bil ladzat. Saya nggak kengak. Karena penyeimbang nikah. Baik nggak? Saya nggak. Kemudian al-intima ila ghairi abih, mengaku kepada selain bapaknya, au ghairi mawalihi, atau selain walinya. Sampian ngakoh bukan bapaknya. Tidak boleh, haram. Atau Anda mengaku bukan walinya Anda diakui. Oleh. Caan bahasa kasar sekarang itu. Maaf ya. Sampean ngakoh padahal benih keturunan kiai nikah, ulama nikah, bujuk nikah. Pas ngakoh sampean, tahu ben apa? Engkau keturunan kirang ke gitu. Mbak tahu ben engkau keturunan kirang. Saya tanya ki, sira berapa ben? Tak tahu paling 100 bidak paling. Bukan keturunan Nabi. Ngaku, tahu ben engkau lagi keturunan Nabi Muhammad kok. Mak bisa. Iya, Ria Chandria. Padahal enggak. Tak usah Habib Mahabib lah, tak usah. Tak usah.
Ini dosa Pak Nganik. Tak oleh. Tak oleh. Tak oleh. Bentau, Ben. Siapa? Kias ngatur. Kias Amsulifin. Oh, kita kembar. Beli di rumah. Tahu kelepai kalau bola. Dinalah cek kau ngakoh. Nah begini ini tidak benar. Apalagi cangkolang, ya maaf, Anda itu bukan orang yang soleh, benih orang yang bagus. Pas ngakoh, ompoya kiai, ngakoh keturunan ulama bes, kan diserkamban, kan diserka kiai nak. Engkau tahu pun, engkau keturunan anu, tapi tambeng, kan diserkamban, mau tak apa ada yang mana? Masya Allah. Naudzubillah. Masya Allah, hati-hati. Dan yang terakhir ini, wal khitbah ala khitbati akhi. Dan al khitbah termasuk maksiatnya lidah meminang ala khitbati akhi, kepada pinangan saudaranya yang muslim. Haram hukumnya. Orang endik bekal, bekal. Haram hukumnya. Orang sudah punya tunangan, mau kita amar. Tak boleh. Tak boleh. Jangan berdalih, saya mencintainya Ustaz. Saya tak oleh. Cinta apa boleh tak oleh? Haram. Jadi khitbah ala khitbah akhi. Jangan. Kasihan sama keluarganya, kasihan. Karena khitbah ini, pertunangan, bukan hanya ikatan seorang perempuan dan laki-laki, tapi sudah ikatan kedua keluarga besar. Anda merusak nanti bukan hanya anak ini, tapi kedua keluarga. Gitu. Kecuali sudah putus atau dapat izin dari selaki. Hati-hati, nyari jaringan penyak ring bini ya kan? Butaan, penyak. Silakan Anda pilih. Nyari boleh di mak banyak perempuan. Kenapa mesti yang punya tunangan? Apalagi yang punya waria parah boleh. Lebih parah lah. Lebih parah lagi. Dosa besar ini bisa mukson. Ini dasarnya lebih berat lagi kalau sudah punya ya sendi laki. Cek lihat walian melolo gitu kan. Cek landik laki gitu. Hati-hati, jangan. Menjaga kehormatan sebagai seorang wanita, menjaga kehormatan sebagai ibu rumah tangga. Itu maksudnya. Sama dengan orang, kata Rasulullah, sedang transaksi jual beli. Tetimun kita dengan baik mustari sudah transaksi, tidak boleh ada orang masuk pihak ketiga ingin menggagalkan ini akad, tidak boleh. Haram. Saya jual HP sama Anda. Berapa ini Ustaz? Ini 1.000. Kenapa kalau 900 Ustaz? Oh sebentar ya. Saya pikir dulu. Masuk sampean. Reseto. Yang kok mari sangat sekat lah. Gitu. Nambah sekat. Ini tidak boleh. Sampai selesai saya transaksi, baru ini boleh masuk. Begitu ya? Jelas ya? Orang tunangan begitu juga. Ketika ini masih tunangan, jangan masuk, jangan. Ya, tidak boleh dong. Ini Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, li khabarin sahihain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la yabi' rajul ala ba'i akhihi wa la yaktubu ala khitbatihi illa ayyadzana lahu. Tidak boleh membeli seorang laki-laki kepada transaksi saudaranya, dan tidak boleh meminang seseorang kepada tunangan saudara kecuali dia sudah mendapatkan izin. Ini yang bisa kita kaji pada malam ini. Semoga barokah, semoga bermanfaat.
Kita berdoa kepada Allah mendapatkan keistiqomahan ya. Insyaallah semoga. Kalau ada yang bingung, tidak paham, sampean nanya apa? Nanti duduk santai. Kok bingung, kok tak paham, mamanya ya? Nanya sampean. Iya, gimana? Hmm. Jadi kalau ada niatan dia itu untuk mentolak gitu kan, ini jadi tolak langsung kan, langsung. Jadi berarti dia sudah disamakan dengan mahram, mahram. Tapi bukan 3, 1, begitu ya posisinya, tolaknya itu. Nah, kalau tadi disebutkan kalau dia langsung mentolak pada waktu itu, ya jadi tolak sudah. Kalau enggak langsung nolak, dia harus membayar kafaroh. Kita dente, ditunggu, ditunda, maka ada hukuman. Karena ini membiarkan wanita dalam kondisi yang tidak pasti, tidak dalam kepastian. Kok sanja gitu kan? Tidak boleh. Langsung diberi kepastian. Pesabai beladek, kok saya tidak kuat sama kamu. Atau kamu kok rasanya tidak nyaman sama saya, biar sama-sama enak dah, kita cerai aja. Sama. Pokoknya disamakan dengan mahram. Disamakan dengan namanya tolak zihar. Di tolak zihar itu menyamakan pasangan kita dengan mahram kita. Baik itu ibu sendiri atau ibu. Jelas ya? Tolaknya 1. Gitu. Sudah ya? Semoga bermanfaat. Kita berdoa semua keluarga di rumah mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dijaga zahiran wa batinan. Tetangga, lingkungan, masyarakat semuanya yang sakit diberikan kesabaran, diangkat penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dijaga oleh Allah, hati, semua anggota tubuh kita terutama bibir, mulut kita dijaga oleh Allah, tidak mudah melakukan maksiat lidah seperti yang tadi sama-sama kita kaji. Allah berikan kekuatan kepada kita untuk bisa menjalankan. Allah berikan kekuatan kepada kita untuk bisa menjaga semua anggota tubuh kita. Semoga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segera diangkat oleh Allah kesedihan, kesusahan. Allah sampaikan hajat-hajat kita semua, hajat dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah berikan keberkahan kepada kita, barokah umur, barokah kesehatan, barokah rezeki di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Dipertemukan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Bi barakati wa bijahi la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah
illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman. Wa min fitnatis syaitan ya qadimal ihsan. Kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadimu ya hannanu ya mannan. Ya rahimu ya rahman. Ya ghafuru ya ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina bi rahmatika. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, balighna Ramadan wa inna ala siyam. Qiraatil Quran. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana.